إذا قلنا
وعلى آله وأصحابه البررة السلام صلاة وسلاما إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة المصطفى موعظها الكرام نرجو بها النجاة من نار شديدة العقاب. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق الذي أسري به على الغراب. أما بعد، أيها الإخوان، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setiap khatib menyampaikan khutbah di hari Jumat selalu berpesan akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmatnya kepada kita. Seraya juga menghaturkan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus berpesan untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kewajiban dari khatib. Karena itu pada saat ini khatib berpesan, di samping kita mari terus memuji kepada Allah atas segala nikmatnya, terus bersalawat kepada Rasulullah agar Nabi sallallahu terus menempel kepada kita, dan kelak akan dicari dan ditemukan oleh Rasulullah dan akan diberikan syafaat. Sekaligus mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan takwa itu? Yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, sekaligus berusaha juga untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Hadirin rahimahullah, memang kehidupan kita di dunia seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Medan yang terjal terus kita lalui hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan semangat sampai tujuan. Dan ketakwaan itulah yang menjadi rambu-rambu yang memandu kita berada pada jalan yang benar dan kekal. Wala zawadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekal dengan takwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Masyaallah muslimin rahimahullah, dalam sebuah perjalanan yang panjang kita haruslah menyempatkan diri berhenti sejenak untuk istirahat, untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan berikutnya. Begitu juga dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, untuk melakukan evaluasi, untuk menghitung-hitung diri, sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa agama disebut muhasabah. Pentingnya muhasabah ini Sayyidina Umar pernah berkata,
Periksalah dirimu, hitunglah dirimu, evaluasilah dirimu sebelum kalian dievaluasi. Berhias dirilah kalian untuk menghadapi peningkapan yang besar. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi mereka orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab, orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara di dalam Al-Quran Allah juga telah mengingatkan pentingnya melakukan introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita lakukan pada masa lalu untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang kamu kerjakan. Hadirin yang dihormati oleh Allah, dari perintah Allah dan Rasul-Nya serta nasihat para sahabat, kita bisa mengambil beberapa catatan penting tentang manfaat introspeksi. Antara lain, yang pertama, bahwa introspeksi itu adalah wahana untuk koreksi diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup, sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan selama ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah manfaat yang lebih banyak ataukah madarat yang lebih banyak? Apakah semakin kita mendekat kepada Allah atau justru kita semakin menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita sering mengaji Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin yang kedua, manfaat dari introspeksi adalah untuk memperbaiki diri. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kelebihan dan kekurangan diri kita yang kemudian harus diperbaiki untuk di masa yang akan datang. Dengan memperbaiki diri, maka kualitas kehidupan kita tentu akan lebih baik, dan waktu yang dilewati juga akan senantiasa penuh dengan manfaat, maslahat bagi diri kita maupun orang lain. Yang ketiga, bahwa introspeksi diri itu memiliki manfaat mawas diri, yang artinya ketika kita diibaratkan kita pernah memiliki pengalaman melewati jalan yang penuh dengan lika-liku, maka kita bisa lebih berhati-hati ketika akan melewatinya lagi. Mawas diri akan mampu menyelamatkan kita dari terjerumus ke jurang yang sama. Yang keempat, bahwa manfaat dari introspeksi adalah memperkuat komitmen diri. Setiap orang pasti memiliki kesalahan, setiap orang pasti memiliki masa lalu, dan tentu masa lalunya tidak semuanya baik. Oleh karenanya introspeksi diri menjadi waktu untuk memperbaiki diri dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Buang masa lalu yang negatif. Lakukan hal positif hari ini dan hari yang akan datang. Rasulullah bersabda, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi, fahuwa rabbihi, wa man kana yawmuhu misla amsihi, fahuwa madhun, wa man kana yawmuhu
sebagai sarana meningkatkan rasa syukur, bahwa introspeksi tidak bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa keberadaan kita sampai saat ini sama sekali tak bisa lepas dari nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, introspeksi diri akan membawa kita mengingat nikmat yang telah kita dapat itu, yang tidak kita pernah hitung, tidak bisa kita hitung jumlahnya satu persatu. Jangan sampai kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang tidak tahu diri untuk bersyukur kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji, barang siapa yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah akan diberikan nikmat yang jauh lebih besar dari apa yang kita dapatkan saat ini. Dan begitu sebaliknya, ketika kita kufur akan nikmat Allah, maka siksanya, adabnya itu lebih pedih daripada apa yang kita dapatkan saat ini. Masyaallah hadirin rahimahumullah. Dari uraian tersebut, mari kita senantiasa introspeksi, mengevaluasi diri di setiap saat. Terlebih saat ini kita berada dari awal tahun 1448 Hijriah sebagai tahap awal permulaan tahun baru Islam, dengan harapan semoga Allah selalu menuntun kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati waz zakati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina sayyidina maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu akramul awwalin wal akhirin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi